Halo, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwayan Adi Gunarta, dosen pada program studi tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang koreografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu koreografi dasar dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi kuliah, terlebih dahulu saya akan menyampaikan deskripsi singkat, capaian pembelajaran, dan mode pembelajaran pada mata kuliah koreografi dasar. Koreografi dasar adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai tata cara penciptaan tari yang difokuskan pada pengenalan prinsip-prinsip dasar penciptaan tari meliputi pengenalan elemen-elemen komposisi tari, pengenalan 19 desain atas, desain ruang, pengenalan tempo, ritme, dinamika, dan desain dramatik sebagai dasar penciptaan tari. Mata kuliah koreografi dasar bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai elemen-elemen dasar koreografi dan memiliki keterampilan dasar dalam menciptakan tari, baik saat berproses kekaryaan pada jenjang semester yang lebih tinggi maupun saat berkarya di masyarakat. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami dan menampilkan elemen-elemen komposisi tari serta menciptakan desain-desain secara kreatif yang mengandung nilai kebaruan serta memenuhi aspek-aspek dasar koreografi. Capaian pembelajaran yang dibenamkan pada mata kuliah koreografi dasar disusun berdasarkan KKNI dan SN Dikti yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Adapun capaian pembelajarannya ialah sebagai berikut. Pertama, mampu menunjukkan sikap profesional, kreatif, dan inovatif dengan mengutamakan originalitas gagasan dalam melakukan penciptaan, pengkajian, dan penyajian tari. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mampu merancang dan menciptakan karya tari yang kreatif dan inovatif sesuai dengan metode penciptaan tari. Keempat, mampu menghasilkan karya penelitian dan penciptaan tari yang beridentitas diri dan beridentitas budaya yang kuat. Kelima, mampu menerapkan konsep teoritik tentang koreografi dan estetika tari yang berwawasan multikultural. Mode pembelajarannya dilaksanakan secara sinkronus dengan sistem luring dan daring menggunakan pendekatan student-centered learning. Strategi pembelajarannya dilakukan melalui metode diskusi, praktek di studio, dan penugasan project-based learning. Dalam pelaksanaan perkuliahan koreografi dasar, proses penyampaian materi saya lakukan lewat diskusi dan praktek di studio, agar mahasiswa mampu mendapatkan pengalaman belajar secara teoritis dan praktikal. Dengan mode pembelajaran ini, mahasiswa menjadi dapat melakukan praktik penataan karya tari serta dapat menjelaskan konsep-konsep koreografis yang melingkupinya. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat tentang materi perkuliahan yang diberikan pada setiap pertemuan, aturan dan tata tertib dosen dan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung, proyek dan tugas-tugas kelas, serta sistem penilaian yang saya lakukan. Sehingga mahasiswa menjadi tahu lebih awal tentang sistem perkuliahan dan diharapkan bisa menyiapkan diri serta strategi untuk menempuh perkuliahan ini agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Perkuliahan koreografi dasar dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, dosen dan mahasiswa membahas tentang kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran semester, metode perkuliahan, serta membahas konsep koreografi, aspek-aspek koreografi, dan elemen-elemen komposisi tari. Pertemuan kedua dan ketiga membahas tentang pengenalan 19 desain atas, serta mempelajari sumber-sumber gerak dalam koreografi.
Di pertemuan keempat, pertemuan kelima dan keenam mempelajari tentang desain ruang, pengenalan tempo, kemudian pengenalan ritme. Pada pertemuan ketujuh, mahasiswa mempresentasikan hasil implementasi atau penataan materi koreografi yang telah dipelajari ke dalam suatu bentuk karya koreografi tunggal sebagai proyek ke-1. Dalam presentasi karya, mahasiswa menampilkan proyek karyanya tanpa menggunakan iringan musik eksternal. Cara ini bertujuan untuk membangun napas gerak, ritme, dan irama tubuh mahasiswa sebagai unsur musik internal. Selain itu, mahasiswa juga diberikan feedback untuk membangun proyek karyanya lebih lanjut. Di pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester berupa ujian praktek. Di pertemuan ke-9, mahasiswa diajak mempelajari kualitas gerak, seperti kualitas gerak mengalir, mengayun, bergetar, patah-patah, dan broken. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11, mempelajari materi dinamika yang berkaitan dengan pengaturan tenaga, keras lembutnya gerakan, tekanan atau aksen dalam gerakan. Kemudian mempelajari desain dramatik, meliputi desain dramatik kerucut tunggal dan desain dramatik kerucut ganda. Pertemuan ke-12, 13, dan 14 mempelajari metode konstruksi tari. Kemudian mahasiswa juga diajak menganalisis dan mengembangkan satu motif gerakan tari tradisi secara kreatif dan inovatif untuk dapat menemukan suatu bentuk teknik gerak baru yang mengandung nilai-nilai kebaruan dan originalitas. Pada pertemuan ke-15, mahasiswa mempresentasikan hasil implementasi atau penataan materi koreografi yang telah dipelajari selama satu semester ke dalam suatu bentuk karya koreografi tunggal sebagai proyek yang kedua. Pada pertemuan ini, mahasiswa telah menampilkan karyanya disertai dengan iringan musik eksternal. Hal ini dilakukan untuk membangun kepekaan rasa musikal mahasiswa dalam bergerak. Pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Mahasiswa menampilkan karya koreografi tunggal proyek yang kedua secara utuh. Proyek-proyek yang dikerjakan pada mata kuliah koreografi dasar difokuskan pada implementasi teori dan praktek ke dalam bentuk karya koreografi tunggal. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa terlebih dahulu dapat memantapkan pemahaman dasar-dasar koreografi serta menggali, mengenali, dan memahami potensi atau kekuatan diri dan ketubuhannya secara individu karena merupakan satu hal penting yang nantinya akan menjadi basic dalam pengembangan proses kepenariannya dan kekaryaannya yang menunjukkan identitas diri pada tahap-tahap mata kuliah koreografi di semester berikutnya. Pada pertemuan mata kuliah koreografi dasar, terlebih dahulu saya akan mengawali dengan pembukaan kelas dan melakukan pemanasan atau stretching. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian topik atau materi kuliah kepada mahasiswa dan memantik diskusi terkait materi pada pertemuan tersebut. Setelah berdiskusi, proses pembelajaran ditindaklanjuti dengan mengimplementasikan materi atau topik tersebut ke dalam praktek koreografi. Dalam praktek ini, saya menekankan pada mahasiswa agar mengolah potensi tubuhnya untuk membentuk desain dan pola-pola gerak yang kreatif dan unik yang dibentuk atau dikembangkan dengan berpijak pada topik atau materi kelas guna menemukan identitas diri atau geraknya. Berikutnya, di akhir pertemuan, mahasiswa akan diberikan evaluasi atas progresnya dan ditugaskan secara mandiri mengimplementasikan materi-materi yang telah dipelajari ke dalam rangkaian pola gerak ataupun ditugaskan menganalisa dan menulis hasil penerapan materi yang telah dilakukan dalam bentuk laporan deskriptif. Hasil tugas tersebut dipresentasikan pada pertemuan perkuliahan di minggu berikutnya. Dengan demikian, selain belajar di kelas, mahasiswa juga menjadi terdorong untuk belajar secara mandiri guna memperdalam materi yang telah dipelajari. Dalam perkuliahan ini, proses interaksi saya dengan mahasiswa adalah saya selalu memantik dan meminta mahasiswa berpartisipasi aktif untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan topik atau materi kelas, serta berani tampil memperagakan atau mempresentasikan hasil temuan geraknya di kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan komunikatif.
Di samping itu, dalam pelaksanaan bimbingan maupun pengumpulan tugas-tugas mata kuliah koreografi dasar, saya dan mahasiswa juga memanfaatkan media Google Classroom. Melalui platform tersebut, mahasiswa mengumpulkan tugasnya baik secara tertulis maupun berupa video. Dan selanjutnya saya dapat memberikan koreksi, saran maupun masukan dan mengkomunikasikannya dengan mahasiswa. Interaksi saya dan mahasiswa juga dilakukan melalui WhatsApp Group untuk memudahkan proses koordinasi terkait hal-hal penting dalam perkuliahan. Untuk asesmen menggunakan rubrik penilaian. Sistem penilaian mata kuliah yang saya lakukan ditentukan dari hasil beberapa komponen penilaian, yaitu kehadiran berbobot 15%, penilaian kinerja dan partisipasi keaktifan di kelas berbobot 10%, penilaian tugas-tugas praktik maupun paper berbobot 15%, ujian tengah semester berbobot 30%, dan ujian akhir semester berbobot 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah koreografi dasar secara luring dalam bentuk praktek studio. Oke, selamat sore saudara. Ya, kita ketemu kembali di kelas koreografi dasar ya. Jadi sore hari ini kita akan menambah materi, kita akan belajar kualitas gerak. Nah, sebelum itu kita akan lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kita siapkan tubuh kita regangkan otot-otot dulu agar nanti menghindari cedera ya, mengikuti motivasi yang Pak sampaikan. Jelas ya? Oke ya, and go. Bayangkan Anda berada di ketinggian, tubuh bergerak lebih bebas, tubuh kalian meleleh hingga melantai, gerakan seluruh tubuh Anda. Sesekali tubuh kalian itu ada tekanannya, bisa dikombinasikan tiba-tiba kalian dalam posisi duduk, tiba-tiba bisa melompat, tiba-tiba dia bisa berguling. Bentuk tubuh kalian seunik mungkin, semenarik mungkin, seaneh-anehnya. Dalam 1x8 Pak minta pergerakan kalian melantai itu dalam tempo yang cepat, dan tiba-tiba nanti di hitungan ke-8 itu diberikan jeda dan membentuk pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pose. Regangkan tubuh, bangkit perlahan hingga kalian berdiri. Rasakan pergerakan kalian, jadi jangan buru-buru. Rasakan pergerakan kalian naik, mungkin dari tangan, kemudian kepala, badan, kaki, perlahan sampai berdiri. Ya, nikmati pergerakannya, nikmati prosesnya. Jadi proses pergerakan tubuh kalian itu penting kalian nikmati. Bergerak, penuhi ruang, berjalan, dan pastikan setiap pergerakan kalian itu ringan. Jadi kita harus sadar ketika kita bergerak, menari di speed, kita harus sadar bahwa kita itu harus mampu membawakan setiap peran, setiap gerak, setiap karakter yang harus kita hayati ya, dengan penuh penjiwaan, dan tubuh kalian ringan. Jadi tidak ada lantai yang berisik. Paham ya? Oke, kita akan mulai. Iya. Good, Tisna. Ya, mainkan level. Ya, masuk mainkan level. Atur posisi kalian, atur jarak kalian. Anda berjalan ya, berjalan biasa, namun dengan sikap menari, penuhi ruang. Penuhi ruang. Push. Oke. Dari push ini kalian ambil napas, perbesar dia, pergerakan tubuh saudara, perbesar, ambil napas seolah-olah Anda membesar, memenuhi ruang seluruh tubuh Anda. Kemudian dari besar kembali mengecil,
mengkerut hingga sekecil-kecilnya dalam posisi Anda masing-masing. Mengkerut sekecil-kecilnya. Oke, good. Balik ke tempat. Kita akan masuk ke materi. Sore hari ini kita akan mempelajari materi tentang kualitas gerak. Ada yang pernah mendengar atau pernah membaca? Ya, dia silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Saya ingin mencoba menjawab. Jadi kualitas gerak itu menurut saya adalah suatu cara untuk yang dilakukan oleh tubuh dengan energi sehingga mampu mewujudkan suatu gerak, apakah dia geraknya patah-patah mungkin atau mengalir dan sejenisnya. Oke, ya. Jadi kualitas gerak itu berkaitan dengan cara bagaimana aliran energi yang kita pergunakan saat kita melakukan pergerakan, ya. Kualitas gerak itu ada 5, ya. Yang pertama adalah kualitas gerak mengalir. Ya, apa yang terbayang di pikiran Anda kalau mendengar kata mengalir? Ya, Tiara silakan. Saya ingin coba menjawab. Mengalir itu merupakan gerak yang dilakukan secara berkesinambungan tanpa jeda. Oke, jadi bisa Pak katakan bahwa gerakan mengalir itu adalah bagaimana kita melakukan gerakan dengan aliran energi yang stabil. Nah, begitu dia ada jeda atau putus sedikit pun, maka dia sudah tidak akan mengalir lagi. Misalkan dari sini. Nah, aliran energi ini harus stabil. Ya. Begitu dia ada jeda sedikit pun terputus, nah sudah tidak mengalir lagi. Maka kestabilan itu sangat penting dalam melakukan kualitas gerak yang mengalir. Paham ya? Dapat poinnya? Oke. Yang kedua itu ada kualitas gerak yang mengayun. Ya. Apa yang terbayang ketika mendengar gerakan mengayun? Ya, Pandi, silakan. Mengayun. Kalau menurut saya suatu gerakan yang dilakukan dengan cara mengayun ataupun ada kan Pak. Oke, ya. Ketika kita melakukan kualitas gerak yang mengayun, itu dia berarti ada satu ayunan, ya. Jadi ada penekanan tenaga. Misalkan, berikutnya yang ketiga itu ada gerakan yang bergetar. Kira-kira apa itu kalau kita berbicara tentang kualitas gerak yang bergetar? Ada yang punya pendapat? Ya, Tisna, silakan. Terima kasih Pak. Dari yang pernah saya pelajari, sesuai dengan namanya bergetar itu adalah gerakan getaran atau vibrasi. Yang mana gerakan itu energinya atau tenaganya dipusatkan pada perut atau sakrum. Oke, ya. Jadi bergetar. Nah, ketika kita melakukan gerakan bergetar itu kita perlu memusatkan energi di perut, betul ya. Jadi dari perut kita apakah akan kita mulai dari perut kemudian masuk ke tangan hingga ke badan lalu masuk ke kaki, itu cara mengalirkan energinya itu tergantung kreativitas kalian masing-masing. Yang keempat itu ada patah-patah. Kira-kira apa kalau patah-patah atau staccato? Ya, Baik, Ananta silakan. baik kalau dari pendapat saya pribadi, gerakan patah-patah merupakan gerakan yang diberi hentakan-hentakan tenaga dan diberi jeda persekian detik. Kualitas gerak patah-patah, ya. Nah, ini kebalikan dari yang mengalir. Ya. Ada penekanan-penekanan aksentuasi gerak ketika kita melakukan pergerakan atau suatu pola atau motif gerakan. Jadi misalkan
Jelas ya kan? Jadi ada penekanan. Nah, jadi itu kembali tergantung ke kreativitas kalian juga. Terakhir itu adalah kualitas gerak terpecah atau sering dibilang juga broken. Ya, broken. Pernah mendengar? Oke, Teh Ayu silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kualitas gerak broken itu adalah kualitas gerak yang dilakukan secara bebas, kacau, intinya terpecah-pecah, tidak beraturan. Gerakan terpecah atau broken ini dia juga bisa merupakan perpaduan atau kombinasi dari gerakan atau kualitas gerak yang tadi yang ada 4 sebelumnya. Oke, paham ya? Oke. Nah, kita akan coba transfer ya ke dalam tubuh. Kita akan coba praktikkan dari 5 yang kita bahas tadi. Kita akan mulai dari mengalir. Go. Ingat, aliran energinya stabil tanpa jeda. Misalkan kalian tadi bergerak dari sini, terus kalian mau menaruh kaki. Jadi lakukan dia dengan penuh kesadaran dari ujung, pelan, dorong kalau memang mau berjalan. Gerakan yang mengalir, gerakan yang sustainable ya, yang berkesinambungan. Hati-hati Gus, itu sudah hampir ada jedanya itu, hati-hati. Jadi semakin kalian melakukannya dengan cepat, itu tantangan ada jedanya itu akan semakin besar. Nah, itu penting konsentrasi, stabilan. Kita akan lanjut sekarang ke yang mengayun. Mainkan levelnya. Mengayun dengan sikap tubuh yang tetap ringan ya. Kita akan lanjut pada materi yang bergetar. Go. Bentuk yang semenarik mungkin. Dalam hitungan 1 kali 8 kalian lakukan dengan tempo yang cepat ya. Selama 2 kali 8 hitungan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, push. Kita akan lanjut yang keempat. Apa yang keempat? Patah-patah, staccato ya. Nah, ini kalian akan membedakan kembali antara yang patah-patah dengan bergetar. Kira-kira gimana perbedaan energinya ya. Ingat, mainkan ritme tubuh kalian. Kembangkan gerakan kualitas patah-patah ini dengan volume geraknya. Apakah diperbesar, apakah diperkecil. Gimana kira-kira perbedaan antara 4 kualitas gerak itu? Perbandingan tenaganya gimana? Sebenarnya hampir sama. Untuk yang bergetar tuh emang full, cuman yang bergetar tuh lebih stabil, lebih terus keluar tenaga. Diberatkan tenaga, kita melakukan hentakan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut dulu yang broken, terpecah. Oke, go. Ingat, dia bisa perpaduan dari 4 kualitas gerak yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, good Tisna, mainkan ya, mainkan levelnya, mainkan volume geraknya ya. Nanti dengarkan aba-aba saya apa yang saya minta lakukan. Kualitas gerak yang mana? Jadi saya akan acak ya. Oke, siap. 5, 6, 7, 8, bergetar. Mengalir. Ingat stabil, mengalir, ingat stabil. Nikmati pergerakan tubuh kalian. Patah-patah. Dengan tempo cepat dan lambat, mengayun. Ada yang bisa
menyampaikan pengalamannya setelah kita coba praktekkan tadi 5 kualitas gerak itu. Apa yang kalian rasakan? Isna? Sharing artinya Pak ya? Iya, sharing. Ya, apa yang kalian rasakan atau Energi yang paling sedikit digunakan itu ketika gerak mengalir dan mengayun. Melakukan gerakan ini, gerakan yang benar-benar memerlukan tenaga yang besar, kita bisa ngunda bayu istilahnya, memerlukan tenaga kembali dengan melakukan gerakan mengalir. Jika melakukan gerakan mengalir dan mengayun butuh tenaga yang paling sedikit. Nah, coba nanti Pak kasih tantangan kalian PR. Bagaimana ketika kalian melakukan gerakan mengalir yang lambat? Dari posisi di bawah ini kalian selamat-lamatnya bangkit, itu butuh energi gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Besar nggak? Ya, jadi pada prinsipnya semua kualitas gerak itu kalau bagi Pak membutuhkan kesadaran dalam kita mengalirkan energi. Semuanya kebutuhannya sama sesungguhnya, tinggal sekarang gimana kita mengaturnya. Betul, di Bali kita punya istilahnya ngunda bayu ya. Jadi gimana aliran energi itu dialirkan secara tanpa terputus ya. Kapan saatnya kita mengambil tenaga, mengambil energi, menyimpan energi, kapan saatnya kita keluarkan energi itu. Karena ketika kita keluarkan terus dalam tempo yang cepat, itu kan pasti kita perlu untuk menarik energi. Pak akan tugaskan kalian nanti untuk mengembangkan kualitas gerak ya. Dari 5 tadi itu kalian buat masing-masing 4 kali 8 hitungan. Itu kalian kembangkan temponya. Ketika dilakukan dengan tempo cepat seperti apa dia, lambat seperti apa dia, sedang seperti apa. Kalian akan tampilkan di pertemuan berikut. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, bagus, silakan. Baik Pak, jadi kan minggu lalu kita sudah mempelajari 19 desain gerak. Jadi apakah bisa 19 desain gerak juga diimplementasikan ke tugas kualitas gerak? Bisa. Implementasikan itu udah bagus. Jadi semua materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu kita akan kembangkan bertahap dengan materi yang baru, rangkaian koreografi. Jadi bertahap, paham ya? Jelas Gus ya? Oke, sip. Yang lain, gang sini ada? Ya, Pira, silakan. Saya mau bertanya terkait tugas minggu depan, apakah ada ketentuan dari sumber gerak? Ya, Pira memulainya dari sumber gerak bahu misalkan. Kemudian diikuti dengan tangan. Bisa seperti itu, bisa diterima ya. Yang lain, oke, satu lagi ada sebelum kita akhiri ya. Dia silakan. Apa yang bisa kita lakukan atau bagaimana cara saat kita melakukan gerakan tersebut, gerak yang kita tarikan atau keluarkan itu tidak memiliki kesan yang menutup? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Volume gerak ya bisa dia mainkan, temponya bisa dia mainkan ya. Kemudian juga penekanan ritme geraknya itu ya. Arah hadap bisa dikembangkan. Kalau lambat aja terus temponya kan pasti akan monoton, kan beda dia. Jadi level ingat ya, itu akan kaya dia jadinya ya. Jadi tugasnya ingat, masing-masing kualitas gerak itu kalian lakukan 4 kali 8 dan kembangkan dalam 3 tempo ya. Gunakan, kombinasikan, elaborasikan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya di tugas ini. Minggu depan kalian presentasikan. Jelas? Oke ya. Jika demikian kelas kita akhiri. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Kerjakan tugas, dicicil, jaga kesehatan. Terima kasih. Ya. Demikianlah penjelasan dan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah koreografi dasar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu.